Halo pagi, eh, ketemu lagi di Beta Programmer. Hari ini hari keempat. Nah, di sini kita dapat namanya square number ya. Jadi kita akan ngecek apakah apa nomor itu adalah square. Contoh misalnya minus satu itu bukan square, nol itu square, 3 bukan square, 4 square, 25 square. Contohnya apa? Kayak gini contohnya. Jadi 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144. Nah, itu adalah square number. Yuk, di sini kita mulai dari mungkin awal-awal kita kasih Python dulu ya. Nah, kita kasih Python dulu. Nah, di sini kita coba ini udahan. Jadi intinya kita import yang pasti kita, karena ini bilangan matematik yang mau nggak mau kita harus pakai matematika ya. Jadi begini. Nah, terus kita akan bilang resultnya sama dengan math square root n. Oke, dimana kalau result kali result. Oke, jadi result Oke, jadi kalau setelah di square root seharusnya dia kalau kita balikin harus apa namanya, balik lagi ya. Jadi kini kita bisa bilang dia return true. Coba kita tes dulu. Oke, sini berhasil ya. Jadi kita akan ganti, coba dulu kita ke C++ dulu. Oke, nextnya kita ke C++. Kalau di C++ ini kita mau nggak mau sama ya. Jadi kita harus include kalau dia namanya CMath. Oke, di sini kita akan bilang kalau if n itu lebih besar dari 0, dia akan return lebih kecil dari 0, maaf. Kalau lebih kecil dari 0 dia akan return false. Terus kita bilang integer square, dimana square root dari n akan return square kali kita namain aja result aja, result square root. Jadi dia akan balikin result kali result sama dengan n. Kalau misalnya dia sama berarti dia berhasil, kalau enggak ya dia akan jadi false. Hah? Sama dengan n titik 2. Oke, selanjutnya kita akan ke si crash ya. Nah, di si crash ini udah dari awal deh, saya balikin dari awal aja deh. Jadi si crash ini sama ya, jadi kita bilang if n itu lebih lebih uh, besar sama dengan 0. Jadi kalau misalnya dia hanya make kalau n itu lebih besar dari sama dengan 0, jadi kita bilang double result sama dengan math. Nah, square n. Nah, ini kita pakai using system ya. Jadi takutnya nanti ada masalah. Jadi kita bilang aja gini, system.math square root 2, terus kita bilang return result kali result sama dengan n. Nah, ini hasilnya. Oke, nextnya kita ke JavaScript. Biasa kita ke JavaScript dulu. Nah, di JavaScript ini udah udah gampang ya, saya bikin dari awal dulu. Jadi kalau misalnya if sama dia, if n lebih besar sama dengan 0, ini yang akan diproses ya. Jadi ini akan di return
Sebenarnya bisa aja begini, kayak awal-awal tadi, bisa kita return false, terus kita bisa bilang else. Di sini baru kita bilang result sama dengan math dot square root cn, dan ini akan return dari user kali result kalau ini harus sama dengan n. Contohnya kayak gini, lebih kecil sama dengan, bentar dulu, lebih kecil sama dengan bagusnya kita balik aja lah ya. Oke, gini ntar kita agak bingung. Jadi kalau misalnya dia lebih besar dari 0, kita akan hapus ininya aja deh. Jadi dia akan diproses nih kalau dia lebih 0. Kalau enggak, kita akan return false. Jadi nggak ada 0 kali 0 ya. Yang 0 kali 0 bikin rusak sih sebenarnya. Nah, ini JavaScript. Nextnya kita akan masuk ke Dart. Karena di sini support ya. Kadang kalau kemarin-kemarin kalau yang tadi itu nggak support ya. Nah, di sini kita akan bilang kalau di Dart itu kita butuh math juga. Di math-nya itu nggak salah, enggak. Import Dart math. Oke. Kita bilang Dart math import, terus it's a square. Kita bilang kalau misalnya if n itu lebih besar sama dengan 0, kita akan proses nih kalau dia lebih besar sama dengan 0. Jadi kita akan bilang double juga, double result sama dengan square root dari n, dimana return result kali result sama dengan n. Oke, nah berhasil ya jadi ya. Nah, ini buat square root. Kita akan ketemu di daily challenge selanjutnya. Ini hari keempat. Ya, terima kasih sudah menemani saya. Ya, sampai jumpa.